Ya, selamat siang menjelang sore. Salam Just Talk. Kita bahas dua match Champions League, yaitu mulai dengan Dortmund dulu deh. Dortmund lolos secara dramatis. Kenapa dramatis? Ini nyaris mirip kejadian di weekend sebelumnya, di mana mereka unggul 2-0 lawan Munchen, di babak satu udah 2-2, dan akhirnya di menit-menit akhir kebobolan menit 88 kalau nggak salah 90, kebobolan 2 gol lagi, kalah 4-2. Dari sisi permainan sama, Dortmund setelah cetak 2 gol dikurung abis. Sekarang juga, apakah mereka main bertahan? Enggak, mereka nggak bisa pegang bola aja. Mereka berusaha, mereka tidak mengontrol bola dalam arti begini. Kan apa namanya, Sevilla ini main high press kayak Munchen, tapi mereka tidak memanfaatkan sirkulasi bola, jarak antar pemain dekat, tapi justru mereka berusaha untuk melakukan direct football, counter, jarak antar pemain jauh, sehingga ada aja passingnya on the way itu kepotong atau nggak nyampe. Jadi pegang bola nggak lebih dari 5 detik, hilang lagi, hilang lagi. Ball possession 69%, 31 untuk Dortmund. Total shot 19 Sevilla, 9 Dortmund. Chances created 12 Sevilla, 6 Dortmund. Big change 2-2. Nih, passing sukses, akurasi passing Sevilla 85%, Dortmund berapa? 67%. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa, makanya gue selalu bilang, lu bisa bicara data kalau lu nonton. Kalau ball possession 80%, lu harus lihat di area-area mana. Nah, di sini kan dua-dua bisa dibilang praktis saling ngepres. Nah, kelihatan Dortmund nggak bisa keluar karena 67% itu eh, karena akurasi passing yang jelek. Dari data ini kelihatan. Jadi, dan ini juga bisa dilihat karena dua-dua main high press. Nah, di awal-awal aja mereka ngegas, dapat penalti, akhirnya dianulir penaltinya. Memang sah karena kipernya Sevilla keluar dulu dari garis dan akhirnya keduanya masuk. Dua-dua di menit akhir juga ya, menit 90, 6 menit extra time. Cuman yang jadi masalah dengan Sevilla, Sevilla sudah 2 kali match lawan Barca gagal. Dalam 2 match ini, dalam 2 match gagal. Di Liga pun mereka merosot ke ranking 4. Berapa kali juga gagal. Inilah pada saat tekanan tinggi, they fail, mereka gagal. Padahal rotasinya bagus dan benchnya cukup bagus. Kalau lihat dari sisi kreativitas, dari sisi apa namanya, permainan dari Sevilla, itu nggak bagus-bagus amat juga. Dari tengah nyaris nggak ada kreativitas. Semua bola ke sayap, sayap, sayap. Dan akhirnya Luuk de Jong masuk meringankan beban si Yusuf Enesri, dapat gol di menit 90. Dapat semua setengah peluang, saving kipernya bagus, counter attack-nya juga Dortmund nggak begitu bagus. Cuman Haaland ini kan begini, Haaland ini nggak perlu kelihatan. Lawan Munchen nggak kelihatan juga, tapi cetak 2 gol. Nah, tadi juga nggak begitu kelihatan, tapi cetak 2 gol. Dan nyaris 1 assist. Pas counter ke depan gawang, tapi Bellingham telat. Inilah yang disebut striker kelas dunia. Ya, levelnya untuk gue sudah kayak Lewandowski, cuman kalah jam terbang aja dan kalah kalah pemain satu tim ya. Kurang dapat supply karena efektivitasnya tinggi, maka dari itu dengan dikit supply dia bisa cetak gol. Maka ya, sebenarnya kalau dibilang apakah Haaland harus pergi, enggak juga. This guy baru 20 tahun, dia akan ada masa-masanya menurun. Kalau di Dortmund pasti dia praktis tiap minggu main. Di Madrid dan Barca atau klub besar City lagi, PSG, belum tentu tiap minggu main. Jadi kalau gue bilang 1 tahun aja di Dortmund baru pindah, baru bisa jadi top. Dia secara emosional dari segala segi itu harus lebih matang lagi, pengalaman dan lain-lain. Tapi ya, em, kembali lagi ke match tadi, Dortmund layak lolos. Cuman kalau dapat lawan yang agak
taktis agak bagus dikit, selesai ini Dortmund. Terus kita ke Juve sampai extra time. Sampai extra time kita pilah dulu karena cukup banyak yang bisa dibahas. Sampai extra time itu 2-1, di Porto kalah 2-1, jadi perpanjang waktu. Di perpanjang waktu 1-1 karena goal away, jadi Juve menang 3-2 karena Porto cetak 2 gol di Juve dan Juve cetak 1 gol di sana, dihitung goal away. Maka dari itu Porto yang lolos karena goal away. Gue dari dulu nggak suka aturan goal away ini karena goal away ini diterapkan tahun 60-an pada saat transportasi itu antar kota, antar klub itu susah, belum seefisien sekarang. Tapi sepak bola ini kan selalu ketinggalan dari sisi teknologi dibanding olahraga lain. Maka dari itu goal away masih diterapkan. Untuk lucu aja nih FIFA. But anyway, kali ini Juve yang jadi korban goal away, walaupun menang tapi nggak lolos. Kita lihat dulu di babak pertama. Gue bacakan statistiknya ya. Juve 68% ball possession, 32%. Total shots 31. Porto 14. Chances created 30, Porto 6. Big chance Juve 1, Porto 1. Passing sukses Juve 87, Porto 72. Nah, babak pertama itu sampai menit 30-an kalau nggak salah. Itu Juve melakukan 3 shots, Porto 8. Sampai kena mistar, kenapa? Peluangnya lebih banyak Porto daripada Juve. Dan Porto walaupun unggul, mereka tidak bermain bertahan, tidak parkir bis walaupun bisa. Oke. Sampai kejadian 1-0, terus Chiesa cetak gol 49. Nggak ada masalah, layak unggul juga karena Juve lebih nyerang. Terus kena kartu merah. Apakah layak kartu merah? Kartu merah itu 2 kali kuning ya, menit 52 dan menit 54. Diberikan kartu kuning kedua karena sudah disemprit, Mehdi ini buang bolanya. Oke. Mehdi buang bolanya dan ya, untuk ngulur waktu itu kartu kuning, sesimpel itu. Ini tingkah laku yang kalau gue bilang sih tolol dari Mehdi ini. Walaupun dia main cukup bagus ya. Terus lawan 10 orang udah one way. Dapat gol kedua Chiesa. Oke. Kita lihat 2-1, dapat 1 gol lawan 10 orang. Apakah mereka bagus? Nih dari line up ya. Kalau gue bilang Demiral main jelek, penalti itu sama sekali nggak perlu, itu salah dia. Cuadrado crossingnya bagus, bahkan sempat kena mistar dan lain-lain. Rabiot cetak gol lumayan bagus juga. Arthur so-so, Ramsey enggak. Morata bekerja keras, Ronaldo juga enggak begitu kelihatan. Enggak jelek tapi enggak bener-bener ada nilai tambah. Bonucci enggak juga. Praktis Chiesa ini kan karena dia kerja keras, bahkan dia bisa cetak hat-trick loh pada saat dapat bola terus dia headingnya agak kejauhan, bisa kehalang sama PP, masih kena tiang kalau nggak salah di sliding. Chiesa ini benar dimanfaatkan pada saat Porto defense-nya agak tinggi, ada ruang, itu dimanfaatkan berkali-kali karena dia punya speed. Tapi selain itu mereka nggak punya senjata lagi. Permainan Juve biasa banget. Cuman ya Juve kan nggak lolos karena goal away, tapi mereka menang. Inilah somehow mereka tetap punya mental juara. Dan kalau gue bilang berkat kartu merah itu Juve kebantu banget. Asli kebantu banget. Kalau 11 lawan 11, feeling gue ini seri atau bahkan Porto bisa menang. But anyway, kalau gue bilang sih, lihat sikon seperti ini, orang bilang apakah Pirlo harus bertindak? Gue bilang berkali-kali, ini bukan salah Pirlo. Ini murni kualitas pemainnya. Kualitas pemainnya itu pemain kayak Ramsey, Arthur,
Alexandro, Cuadrado itu nggak layak main di Juve. Bukan level Juve kalau kita lihat 5 tahun yang lalu lah. Itu benar-benar pemain berkelas semua. Morata ini kan kalau gue bilang sih gagal di mana-mana ya. Di Serie A aja yang cukup berhasil. Maka dari itu sering dicadangin juga. Kulusevski kan lu nggak bisa ngandelin, ini pemain muda. Dybala aja nyaris nggak dipakai. Benadesi tahu sendiri banyak otot dikit otak. Chiesa pun pas ups and down. Jarang gue lihat Juve bermain 11-11-nya bagus. Dan kalau harus disalahkan seorang atas kegagalannya, gue bilang Chesney salah. Itu gol harusnya dia bisa dapat. Satu, dia salah pasang wall. Dia cuma minta 3 orang. Oke. Dan wall ini kan selalu lompat. Sekarang shootingnya ke bawah, nggak ada orang di belakang yang selalu kita ketawain kalau ada orang yang tidur. Nah inilah tujuannya. Karena yang shooting tadi ngelihat nggak ada orang di belakang wall itu, dan wall pasti lompat. Nah, Chesney harusnya bisa antisipasi, definitely harusnya bisa antisipasi. Jaraknya juga cukup jauh kok. Tapi ya kan gue bilang Chesney itu levelnya Fabianski. Dan kalau Juve nggak bikin beli kiper baru ya selesai lah tahun depan dan lain-lain. Karena klub lain Milan dan Inter musim depan akan kemungkinan besar akan lebih bagus. Oke, itu aja dulu. Semoga besok 2 match lagi ada Barca, ada kejutan ya. Thanks for watching.